Salam kerahiman. Kita ketemu lagi dalam sesi peran Bunda Maria dalam hidup Suster Faustina, yaitu sesi yang ke-10 dengan tema Rahmat-Rahmat pada Perayaan Bunda Maria. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di gereja kita, gereja Katolik sering ya ada peristiwa-peristiwa perayaan Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga, lahirnya Bunda Maria, dan Bunda Maria dengan banyak gelar, dengan banyak peran. Nah, mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk tahu rahmat-rahmat apa yang didapat bila kita ikut dalam perayaan Bunda Maria. Kita lihat di 266. Dikatakan oleh Suster Faustina hari ini, yaitu Pesta Maria Bunda Allah Kerahiman. Bunda Maria sebagai Bunda Allah Kerahiman. Dirayakan 5 Agustus, waktu itu tahun 1933. Jadi setiap 5 Agustus dirayakan sebagai Pesta Maria Bunda Allah Kerahiman. Karena Bunda Maria menjadi pelindung dari kongregasi. Ya, itu dirayakan setiap tahun. Suster Faustina hidup di kongregasi suster-suster Bunda Maria berbelas kasih. Nah, dikatakan di sana, hari ini aku menerima rahmat yang besar dan tidak terselami. Suatu rahmat yang murni batiniah. Ini sharing Suster Faustina buat kita semua. Dikatakan bahwa di hari itu, hari Bunda Maria sebagai Bunda Allah Kerahiman, dia mendapatkan rahmat yang besar, yang istimewa, yang tidak terselami, rahmat murni batiniah. Dan aku akan bersyukur pada Allah sepanjang hayatku, bahkan sampai ke alam abadi. Rahmatnya itu begitu luar biasa, begitu besar, dan dia katakan dia akan bersyukur sepanjang hayatku, bahkan sampai ke alam abadi. Kita lihat lagi di 1410. Hari ini 7 Desember 1937. Dan hari ini adalah hari raya Santa Maria Perawan dikandung tanpa noda. Ini hari besar ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu tahun jubileum Kerahiman Ilahi, tahun jubileum luar biasa, tahun 2015-2016, penutupannya pun di 1410. Hari ini 7 Desember 1937. Dikatakan oleh Suster Faustina di diary-nya, hari itu adalah hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Kita pun sering ya rayakan pesta ini. Maria dikandung tanpa noda. Dalam Vigili, Allah memperlihatkan keagungannya. Allah memperlihatkan keagungan masa depanku. Dikatakan oleh Suster Faustina. Kedekatannya denganku yang untuk selama-lamanya tidak akan diambil dariku. Itu rahmat yang dialami, yang diterima oleh Suster Faustina pada waktu pesta Bunda Maria dikandung tanpa noda. Allah memberikan satu penglihatan masa depan dari Suster Faustina dan juga relasi yang dekat dengan Tuhan, dan itu tidak diambil, tidak pernah diambil darinya. Jadi dia selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan dia. Dan ini satu rahmat yang Tuhan nyatakan, Tuhan perlihatkan pada Suster Faustina pada pesta tersebut. Kita lihat lagi di 1412, 1415. Di situ ya ceritanya tentang Suster Faustina mempersiapkan perayaan tersebut. Usahanya ekstra untuk tetap hening dalam roh. Merenungkan anugerah khusus yang diterima Bunda kita. 1413, aku mempersiapkan diri dengan novena. Jadi
menjelang pesta Bunda Maria dikandung tanpa noda, itu perlu ada persiapan-persiapan. Nah, di sini Suster Faustina sharing apa aja yang dia lakukan. Tadi dikatakan ya, dia hening, dan selanjutnya dia melakukan novena. Novena dan menyapa Bunda Maria 1000 kali dalam satu hari. Mula-mula saya pikir menyapa salam Maria, salam Maria, salam Maria 1000 kali ya dalam satu hari. Tapi setelah saya tanya sama Pak Stephen Lex, dia bilang enggak. Itu bukan hanya 2 kata salam Maria, tapi doa salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan itu dikatakan, diucapkan oleh Suster Faustina sebanyak 1000 kali dalam satu hari. Menyampaikan salam kepada Bunda Maria seperti itu. Dan ini dilakukan untuk memuji Bunda Maria. Saya pernah coba, nggak bisa. Mungkin nggak dapat ya 1000 salam Maria dalam satu hari aja saya nggak bisa dapat. Mungkin Suster Faustina bisa, tapi dengan perjuangan keras ya. Di situ dikatakan pun dengan perjuangan keras, karena kan tetap kita harus ada aktivitas sehari-hari ya, harus kerja, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Dia bisa melakukannya dalam novena dengan memberi salam kepada Bunda Maria dengan doa salam Maria 1000 per hari selama 9 hari. Dalam hari-hari novena tersebut, tidak pernah aku mengucapkan satu kata yang tidak perlu. Jadi di dalam novena itu pun bukan hanya mengatakan salam Maria, tapi dia pun punya satu prinsip, jangan ngomong yang nggak perlu. Sering ya kita juga melakukan tanpa kita sadari. Kita cerita sana, kita cerita sini, kita ngomong sana sini, istilahnya ngomong ngalor ngidulnya. Nah, di sini dikatakan oleh Suster Faustina bahwa selama novena itu aku tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang nggak perlu. Jadi kalau nggak perlu ya jangan ngomong, lebih baik. Memang hal ini menuntut perhatian dan usaha yang keras. Tapi tidak ada satupun yang kuanggap terlalu banyak kalau hal itu menyangkut pengorbanan kepada perawan yang tidak bernoda. Jadi nggak ada sesuatu yang menurut Faustina tuh susah, nggak bisa dilakukan sampai dia nyerah tuh nggak mungkin. Karena dikatakan di sini nggak ada sesuatu pun yang kuanggap terlalu banyak kalau aku melakukannya untuk Bunda Maria. Di 1414, sebelum komuni, aku melihat Bunda Suci. Jadi lihat ya, rentetannya ada persiapan, dan pada hari tersebut, hari perayaan, dalam komuni, sebelum komuni, aku melihat Bunda Suci. Putriku, atas perintah Allah, aku menjadi ibumu dengan cara yang khusus dan istimewa. Ada satu statement, satu konfirmasi dari Bunda Maria bahwa putriku, aku menjadi ibumu dengan cara yang khusus dan istimewa dan atas perintah Allah. Jadi bukan hanya ungkapan Bunda Maria saja, tapi atas perintah Allah, Bunda Maria menjadi ibu dari Suster Faustina secara khusus dan istimewa. Dan aku ingin, ini yang dikatakan oleh Bunda Maria, agar engkau pun secara istimewa menjadi anakku. 1415, aku ingin, ya, ini ungkapan dari Bunda Maria kepada Suster Faustina. Aku ingin putriku yang sangat kukasihi, agar engkau mengamalkan 3 keutamaan: kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Sebagai putriku,
engkau harus memancarkan 3 keutamaan ini secara istimewa. Kemudian, Suster Faustina sharing bahwa Bunda Maria mendekapkan Suster Faustina ke hatinya, dan kemudian Bunda Maria menghilang. Kalau kita mau jadi putri yang dikasihi oleh Bunda Maria, maka mari kita lakukan 3 keutamaan tersebut. Bahkan kepada Suster Faustina dikatakan, lakukan secara istimewa. Kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Itu yang kita renungkan untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Salam kerahiman.